salah diagnosa. Kalau kita salah diagnosa, kita akan salah memberikan solusi. Misal kayak gini ya. Ada orang makan, dan orang-orang makan, ada 100 orang makan, ada 1 orang keracunan. Misalnya ada 100 orang makan udang, 1 orang keracunan. Maka bukan berarti udang itu haram bagi semua orang. Udang itu hanya haram bagi dia yang alergi, tapi tidak haram bagi semua orang. Atau misalnya kayak gini, kita sudah berusia 30 tahun, atau kita udah berusia 20 tahun. Selama 20 tahun kita makan, misalnya kita makan roti nggak ada masalah. Tiba-tiba satu waktu kita makan roti, lalu kemudian kita sakit perut sampai perut kita kejang-kejang, sampai kita diopname selama 3 hari. Maka kita katakan, besok saya tidak akan mau makan roti. Itu juga sesuatu yang tidak bijaksana. Karena kenapa? Di mana-mana lalu dia bilang roti itu menyebabkan orang tuh bisa kejang-kejang sampai masuk rumah sakit. Nggak bisa begitu. Tapi yang kita bisa lakukan adalah roti apa yang bisa menyebabkan orang kejang-kejang masuk rumah sakit. Misal kalau dia tahu dia lagi makan roti yang jamuran, berarti ya dia harus memfokuskan pada jamurnya itu, bukan pada rotinya. Kalau andaikan ada orang ketika dia makan, lalu kemudian dia masuk rumah sakit, keracunan makanan, bukan berarti lantas aktivitas makan itu menjadi haram. Karena kenapa? Itu yang terjadi seperti di pesantren. Pesantren kita tahu adalah sekarang institusi pendidikan yang sangat luar biasa. Bahkan kalau kita lihat di masa lalu ketika orang tua itu berebut menjadikan anak-anaknya itu bisa masuk sekolah negeri, dan pesantren hanya jadi sebuah opsi, terkhusus opsi-opsi bagi anak-anak nakal. Bahkan dikatakan, awas lu kalau nakal, lu gua masukin pesantren gitu kata orang tuanya. Tapi sekarang pesantren menjadi sebuah pilihan, bukan hanya opsi, tapi menjadi pilihan primer, menjadi pilihan yang orang tua dulu memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah negeri dengan uang yang cukup besar, sekarang mereka masukin pesantren. Berarti bukan masalah pesantrennya, karena orang-orang yang lahir dari pesantren itu ya nggak kalah hebat, nggak kurang-kurang orang-orang hebat. Adi Hidayat itu lahir dari pesantren. Ustadz Abdul Somad itu lahir dari pesantren. Ya banyak lagi kalau kita lihat-lihat perkara-perkara yang lain atau orang-orang yang lain, tokoh-tokoh yang kemudian lahir dari pesantren. Dan juga kalau kita balik, nggak sedikit juga orang-orang yang mereka tidak pesantren tapi ya LGBT, tidak pesantren tapi penjahat, tidak pesantren tapi koruptor dan segala macam. Berarti ini tidak bisa untuk kita merelasikan ataupun menghubungkan antara